wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta bisa dipadatkan aja, jadi mata Bapak Ibu bisa menghadap ke depan dan kita bisa melihat dengan pasar. Kalau memang masih ada tempatnya bisa dipakai di situ, Bapak Ibu sekalian. Di sini. Mari saya ajak Bapak Ibu berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita serukan dari hati tema dalam, katakan biar belas kasihan Tuhan turun atas kita, turun atas setiap hati kita. Ya belas kasihanku Bapa, jangan biarkan hamba-Mu yang berkata-kata dari hikmat manusia, karena semua adalah kesia-siaan hamba adalah debu tanah di tangan. Tuhan biarlah saat ini adalah momen yang terindah, momen yang tepat, waktu sekali kali setelahnya, Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik Yerusalem, biar setiap jemaat, setiap umat Tuhan di tempat ini tidak melihat hamba yang hanya manusia dan ini biasa. Tapi biarlah setiap jemaat dan umat di tempat ini melihat Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amin. Agung namamu, mulialah namamu Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau sudah ada di tengah-tengah kami saat ini, dan hamba itu Tuhan, di mana ada Roh Kudus-Mu, di situ ada kemerdekaan. Tuhan, setiap bentuk roh-roh yang mengintimidasi, roh-roh penghulu di udara, roh-roh orang-orang kuat penguasa di udara, semuanya itu tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Hamba mau ikat, hamba patahkan di dalam nama Yesus. Tinggalkan dari setiap ruangan ini, tinggalkan dari setiap pikiran dan hati anak-anak Tuhan di tempat ini.
Biarlah setiap anak-anak Tuhan di tempat ini menerima gizi surgawi yang terbaik. Biarlah setiap logos yang disampaikan kau urapi ya Roh Kudus menjadi sebuah rema yang kuat, membangun setiap iman dan kerohanian anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba rindu gereja Tuhan di tempat ini rindu. Api kebangunan yang sudah mengerjakan itu terus menyala-nyala dan semakin besar. Bangkitkan jenderal-jenderal yang baru di tempat ini Tuhan. Tidak hanya 1-2 saja, tapi bangkitkan seluruh umat Tuhan menjadi prajuritmu yang sejati, yang disiapkan menjadi jenderal-jenderal yang siap berperang merebut banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan dan hanya demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, inilah saatnya hamba siap untuk kau pakai Tuhan menyampaikan isi hatimu kepada setiap anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari siap. Semuanya percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Musik terus dimainkan. Jangan bosan ya pemain musiknya, karena saya terbiasa mendengarkan firman Tuhan dengan suasana yang diiringi dengan lagu. Entah kenapa, karena walaupun kalau memuji Tuhan itu non-stop ya, tapi waktu itu mengatakan, aduh penari, kalau penari kayak apa ya, itu bisa dibilang karyanya kalau itu sudah, kalau orang sudah bilang nggak tahu malu ya. Karena sebenarnya yang mengatakan pasti karena juga kalau kenapa sampai pelan-pelan itu biasa Tuhan. Makanya kalau dibilang orang yang berkata sama Tuhan, yang berkata sama Tuhan, hatinya benar-benar melakukan sama Tuhan. Dia berbuat dosa, berbuat kesalahan saja. Melalui Nabi Nathan, dia serahkan hidupnya untuk mengakui di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita kalau berdosa kita buat sukanya malah tidak bertobat, mungkin malah kita tersinggung atau memutuskan bertobatnya nanti. Tapi kalau Daud punya hati yang lembut, ditegur Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan, dia langsung melembutkan hatinya dan dia langsung katakan apa? Biarlah Tuhan, jangan pernah kau ambil roh suci ini dari hidupku. Tahu kau betapa berharganya Bapak Ibu. Amin Yesus. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di tempat ini Bapak Ibu yang sudah merasa ada Roh Kudus di hatimu? Coba bisa lambaikan tangan. Nah kalau masih ragu-ragu nggak apa-apa, berarti Bapak Ibu kan jujur. Nah nanti kita semua saya akan minta pada Tuhan Yesus supaya memberikan Roh Kudusnya kepada Bapak Ibu yang tadi mungkin masih ragu apakah sudah ada Roh Kudus di hati saya, di hidup saya. Nanti kita sama-sama minta ya, karena ini janji Tuhan Yesus bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Amin. Amin. Nah ketika saya datang di tempat ini Bapak Ibu, saya dibawa Tuhan untuk menyampaikan tentang satu tema, yaitu ranting yang tidak berbuah. Nah ini sebetulnya tema ini berseri, tapi biarlah nanti sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, apa yang tidak disampaikan, ya itulah yang kita dengar, karena waktunya juga terbatas. Mari kita buka di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pokok anggur yang besar. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering dengar tentang firman ini. Ya biarlah nanti Roh Kudus membukakan hal yang baru, pewahyuan yang baru, rema yang baru bagi setiap kita. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah, amin. Kita baca, saya baca yang pertama, lalu nanti baca ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah diteruskannya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Selama seperti ranting tidak dapat berbuah dirinya sendiri, kalau tidak tinggal berbuah. Demikian pula kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dibuang orang dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal
Bapak Ibu, di ayat yang pertama dikatakan apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, ini satu rema buat kita semua. Artinya apa? Kita seringkali bingung. Maksudnya gimana sih akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya? Jadi apakah tuh Yesus itu pokok anggurnya, Bapak seorang pengusahanya? Tapi mudahnya begini. Berarti di situ ada kebun anggur, betul ya Bapak Ibu ya? Ada pohon anggur dan orang pengusahanya. Intinya ada pemilik kebun anggurnya. Siapa pemilik kebun anggurnya? Tuhan Yesus, Bapa di surga. Jadi kehidupan kita ini ada yang memiliki Bapak Ibu. Sudahkah kita menyerahkan otoritas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Pemilik hidup kita ini Tuhan. Berarti kita harus serahkan otoritas sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita coba melawan hal itu. Kita kalau melawan hal itu, kita akan babak belur. Ya. Karena hidup ini ada yang mengontrol, ada yang mengawasi. Jangan seringkali kita merasa hidup ini berjalan aja seperti air mengalir dan sepertinya tidak ada yang mengawasi. Oh ada, maka Tuhan terus menjelajah seluruh bumi, mengawasi setiap perbuatan anak-anak Tuhan, mengawasi juga perbuatan seluruh umat manusia. Jadi kalau Bapak di surga pemilik kebun anggur ini, percayalah Bapak Ibu, kalau kita melekat pada pokok anggur, kita akan berbuah lebat. Amin. Bapak Ibu. Yang kedua, setiap ranting padamu yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, saya berhenti sampai di sini. Ini sebetulnya yang Roh Kudus dorong saya untuk sampaikan di tempat ini. Ini pasti tidak ada satu yang kebetulan. Jadi tolong Bapak Ibu benar-benar didengarin, karena ini firman akan mengubah kehidupan Bapak Ibu. Tentu saja khususnya bagi jemaat di tempat ini. Ya, Bapak Ibu semua sudah ada ya, sudah kondisi semua yang nggak ada yang nggak kelihatan ya. Ya mungkin yang nggak kelihatan tapi suaranya kedengaran ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap kita renungkan, saya renungkan, maksudnya apa ya Tuhan? Ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini berbicara orang-orang yang tidak hanya di luar Tuhan, Bapak. Seringkali kita mudah untuk melihat, ya ini dipotong Tuhan kan belum percaya Yesus. Betul nggak Bapak Ibu? Seringkali kita mengartikan ayat ini, ranting yang tidak berbuah dipotong sama Tuhan, ini jangan-jangan memang orangnya belum percaya Tuhan. Ya, bisa ya. Tapi tidakkah Bapak Ibu juga menyadari dan berpikir bahwa ranting yang tidak berbuah ini jangan-jangan adalah orang yang sombong, yang nggak panas, yang nggak ini, yang cuma sekedar mau ikut-ikutan menerima anugerah yang luar biasa itu, anugerah keselamatan diberikannya cuma-cuma, diberikan secara cuma-cuma, berarti kan tidak hanya uang banget, nggak punya ya. Kami jangan pernah anggap remeh anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan ini bukan murahan. Oleh sebab itu, ranting yang tidak berbuah ini juga berbicara kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak menghasilkan buah akan dipotong. Mulai agak serem itu, saya juga ketika merenungkan ini juga serem. Jadi jangan mengartikan bahwa oh ini orang di luar Tuhan dipotong, kita juga akan dipotong sama Tuhan kalau kita tidak berbuah bagi Tuhan. Apa buah yang paling dinantikan Tuhan sehingga kok sampai nggak berbuah dipotong? Ini baru berhenti sampai dipotong ya, belum sampai yang setiap ranting yang berbuah itu juga dibersihkan. Nanti saya akan jelaskan. Tapi baru berbicara dipotong aja, ini mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu. Kita mau belajar dari satu murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu yang murid Tuhan Yesus ada berapa Bapak Ibu? 12. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang tidak berbuah dan dipotong? Saya tahu Yudas. Nah, Yudas ini menjadi contoh buat kita belajar pada sore hari ini. Contoh ranting yang dipotong sama Tuhan karena tidak berbuah. Berbuah apa? Berbuah pertobatan. Pertobatan bagaimana? Pertobatan yang sejati. Jadi yang disebut lahir baru itu adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan otomatis detik kita berjumpa dengan Tuhan, ada yang berjumpanya dengan sinar yang terang, mendapatkan mimpi, harus doakan, dan dalam Roh Kudus, kita nangis-nangis, apapun bentuknya. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita merasa dosa kita tuh rontok dan beban kita ringan, tapi kalau kita tidak dengan sengaja mengambil komitmen untuk hidup benar,
meninggalkan sungguh-sungguh segala dosa dan pelanggaran kita di masa lalu, kita sesungguhnya belum menghasilkan sebuah pertobatan yang sejati. Coba Bapak Ibu cek, sudahkah kita menghasilkan buah pertobatan yang sejati atas hidup kita ini? Tapi juga jangan sampai kita terintimidasi dengan, oh ya sih, aku masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau Anda jatuh bangun dalam dosa yang sama, tidak karena Anda saja, itu manusia. Anda perlu berdisiplin rohani dan bantuan dengan Allah Roh Kudus. Anda akan bisa terus mengalami peningkatan demi peningkatan secara iman dan kerohanian Anda. Anda tidak menjadi manusia roh yang levelnya bayi dan anak-anak Anda menjadi dewasa roh. Tapi kalau Anda belum sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati, artinya mudah sekali untuk kembali ke kubangan lumpur dosa yang lama. Padahal sudah mengaku dengan mulut, dengan hati percaya pada Yesus Tuhan, tapi tidak ada buah pertobatan yang sejati di mata Tuhan. Roh Kudus tidak bisa dibohongi, Bapak. Dia tahu kalau sudah ada benih ilahi yang ditaruh di hati kita, seharusnya kita tidak bisa lagi melakukan benih-benih kejahatan, tidak bisa lagi menjadi hamba dosa, karena benih ilahi dikerjakan bersama Roh Kudus membangun manusia roh kita. Mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah kita sudah menghasilkan buah pertobatan sejati? Karena kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan sejati, selamanya Tuhan katakan akan dipotong. Nah kalau ranting yang dipotong berarti dibuang untuk diinjak orang, dan rantingnya menjadi kering, dikumpulkan dan kemudian dibakar. Bisa ada kesempatan kudus. Ini adalah tipe anak-anak Tuhan atau pengikut Tuhan yang suam-suam kuku. Nah kita belajar dari Yudas, Bapak Ibu. Yudas itu kurang apa? Di Kisah Para Rasul 1, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, maksudnya Yudas Iskariot, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, maksudnya bilangan kami ini Yudas termasuk bilangan rasul, Bapak Ibu. Luar biasa kan? Yang memilih Yudas Iskariot siapa? Tuhan Yesus sendiri ya. Dahulu Yudas termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu kemudian diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Bapak Ibu, coba kita renungkan, Yudas Iskariot ini adalah murid dari bilangan rasul juga, 12 murid dipilih oleh Yesus sendiri. Kemudian kemana-mana ikut Tuhan Yesus, pelayanan bersama Tuhan Yesus sudah 3,5 tahun, melihat Yesus bagaimana memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus dari kematian, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta sembuhkan. Yang apa Bapak Ibu? Yudas ini dengan matanya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang dahsyat, melihat Yesus langsung, pekerjaan-pekerjaan ilahi dan mujizat-mujizat yang ajaib, dia menyaksikannya. Bahkan Yudas ini pun termasuk ketika diutus sama Tuhan, ya, dari 12 jadi 70 murid-murid Tuhan Yesus, itu juga diutus. Kalau Tuhan mengutus diberi kuasa kan, seperti kita Bapak Ibu, orang yang percaya diberi kuasa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan kita diberi kuasa untuk apa? Mendoakan orang sakit dan sembuh, mengusir setan. Ya, Yudas termasuk bilangan rasul yang menerima kuasa dari Tuhan. Tetapi kenapa Bapak Ibu coba renungkan? Kok Yudas akhirnya binasa? Bagaimana Tuhan memilih langsung muridnya? Kok akhir hidup Yudas binasa? Kenapa ranting yang tidak berbuah ini, ranting Yudas Iskariot ini, ranting singkat kita belajar sore hari ini? Jangan-jangan Bapak Ibu, apakah kita juga sedang mengalami erosi iman dan erosi rohani yang tidak disadari? Kita merasa ya main-main aja lah, yang penting kan minggu datang store muka ketemu Bapak Gembala gitu. Tapi hidup kita sebenarnya tidak berubah. Mungkin